Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, kekasih Allah dalam bahasa Arab disebut waliullah. Adapun bentuk jamaknya adalah aulia Allah. Bila seseorang sudah menjadi kekasihnya, maka dia akan memperoleh beberapa keistimewaan. Pertama, Allah akan memberi rezeki untuknya dari tempat dan arah yang tak terduga. Kedua, doa orang-orang yang menjadi kekasih Allah ini, doa mereka makbul. Oleh karena itu, jika kita bertemu seseorang dan yakin bahwa orang itu wali Allah, mintalah doa kepadanya. Yang ketiga, kehadirannya akan mendatangkan berkah bagi tempat di sekitarnya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam Madarij As-Salikin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa ciri-ciri wali Allah. Yang pertama, wali Allah adalah orang yang sangat dekat dengan kaum fakir miskin. Orang seperti itu jika berbuat dosa maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti yang terjadi pada seorang Yahudi ketika akan dihukum mati oleh karena golongannya berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat hukuman mati akan dilaksanakan, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya meminta Yahudi yang menjadi tawanan tersebut supaya dibebaskan, karena ia senang menjamu tamu dan suka menolong fakir miskin. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri tawanan tersebut dan berkata, "Baru saja Jibril datang kepadaku dan aku akan bebaskan kamu." Tawanan itu bertanya, "Mengapa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Karena engkau suka menjamu tamu dan membantu fakir miskin." Dan seketika itu juga si Yahudi langsung masuk Islam. Orang Yahudi itu dimaafkan karena sifat kedermawanannya. Jadi jika kita ingin menjadi kekasih Allah, tapi kita ini termasuk orang yang sulit berzikir dan sholat malam, cara yang paling baik ialah memberikan sebagian harta kita kepada kaum fakir miskin. Yang kedua, wali Allah adalah anak muda yang taat beribadah kepada Allah. Anak muda ini mempersembahkan masa mudanya dan ketegapan tubuhnya hanya untuk Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Tidak ada yang paling dicintai Allah selain pemuda yang sudah kembali kepada Allah, dan tidak ada yang paling dibenci Allah selain orang tua yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Jika ada anak muda yang masih kecil sudah taat kepada Allah dan rajin membaca Al-Quran, maka dekatilah ia, mintalah doa kepadanya supaya hajat kita cepat terkabul. Selain itu, ia juga akan menyebarkan berkah kepada kita. Dalam sebuah hadis lain disebutkan, sesungguhnya makhluk yang paling dicintai Allah adalah anak muda yang belia usianya, tegap tubuhnya, yang mempersembahkan kepemudaan dan ketegapannya untuk taat kepada Allah. Itulah orang yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Dikumpulkannya para malaikat itu, kemudian Allah berfirman, inilah hambaku yang sebenarnya. Kita mungkin pernah mendengar hadis yang bercerita mengenai 7 orang yang mendapatkan perlindungan pada hari kiamat saat yang lain tidak mendapatkannya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah, yang ketiga laki-laki yang hatinya senang berada di masjid, yang keempat 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang kelima pemuda yang takut berbuat zina, yang keenam bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, yang ketujuh seseorang yang berzikir hingga matanya menangis. Tampaknya semua dari 7 golongan itu sangat sulit kita amalkan kecuali satu hal, yaitu menjadi anak muda yang tumbuh besar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, wali Allah itu adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Seseorang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu bahwa orang tersebut adalah kekasihnya. Para nabi tentunya sudah barang tentu adalah kekasih Allah, terutama nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mendapatkan gelar waliullah atau kekasih Allah. Para sahabat, para solihin, para mujahidin, waliullah, para ulama yang soleh, musanifin, mukhlisin, sidikin, muttaqin, dan banyak lagi gelar-gelar yang lainnya yang teridentifikasi bahwa dengan kesolehan dan ketaatannya mereka merupakan kekasih Allah atau waliullah. Mengutip apa yang disampaikan Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khoslan yang mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap keturunan Adam suka berbuat dosa dan sebaik-baik pelaku adalah selalu bertobat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2499, Ahmad nomor 13049 dan Ibnu Majah nomor 4251. Imam Ahmad berpendapat bahwa hadis tersebut adalah cacat dari segi sanad dan tidak sahih dari Nabi Muhammad SAW, namun makna hadis tersebut benar. Beliau berpendapat tidak ada satupun manusia bebas dari dosa kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul selalu dijaga oleh Allah atas dosa-dosa besar. Manusia tidak lepas dari melakukan maksiat, berbuat dosa, dan berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang selalu bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222,
Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia berwudu, lalu sholat 2 rakaat dan beristighfar, kecuali Allah ampuni segala dosanya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang muslim akan dicintai oleh Allah dengan bertaubat, kemudian bersuci atau berwudu. Allah akan mengampuni seorang muslim apabila dalam keadaan berdosa, kemudian bersuci, berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, sholat syukrul wudu, kemudian beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 135, orang-orang jika melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka mengingat Allah, lalu mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan mereka tidak melanjutkan dosa tersebut sedang mereka mengetahuinya. Mereka itulah yang memperoleh surga. Allah sangat mencintai apabila hamba-hambanya mengakui dosanya dan kembali kepadanya, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Orang yang sering melakukan itu maka masuk dalam golongan orang-orang yang suka bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wallahu alam. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan dan bagikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Semoga ulasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.